ah dari padang sidik buah, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk ibu pertiwi, tridharma perguruan tinggi jadi tugas mulia, menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa, berazaskan Al-Quran, Sunnah dan Pancasila. UIN syahada padang sidik buat tercinta, ciptakan generasi Islami yang bertakwa, majulah bangsaku Indonesia negeri yang indah. UIN syahada padang sidik buat semakin jaya. UIN syahada padang sidik buat tercinta, ciptakan generasi yang indah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan. Sekarang Ibu absen dulu ya. Akil Saiban, Ervina Rahmadani, Fitri Nabila, Nur Cahaya. Alhamdulillah semuanya pada hari ini hadir ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita, semuanya semangat. Agar lebih semangat kita ice breaking ya. Pagi, siang, malam. Oke, mulai siang. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makna sholat dan zikir. Anak-anak ibu semuanya masih ingat apa yang dimaksud dengan sholat? Saya, Bu. Ya, silakan nak.
Nah, untuk hari ini pelajaran kita mengenai sholat dan zikir. Di sini akan ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar siswa kami dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, agar siswa kami dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat serta zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Ibu bagi materi untuk didiskusikan tiap kelompok, ya. Untuk kelompok 1 dari sebelah kanan ibu, ya, ini ke belakang. Untuk kelompok 2 yang baris kedua, ya, ini ke belakang. Untuk kelompok 3 baris yang ketiga, ya. Nah, silakan dulu diatur atau disusun tugas kelompoknya, ya. Silakan dulu. Bagaimana dengan tugas diskusinya? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita presentasikan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Untuk kelompok 1, ibu persilakan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Adapun contoh perilaku ketakwaan pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial adalah: 1. Bersikap jujur dan amanah dalam segala hal. 2. Menolong orang yang membutuhkan. 3. Menjauhi perbuatan dosa seperti mencuri, berjudi, dan lain-lain. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Untuk kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menanggapi, silahkan. Saya Bu, Ya, silakan, Nak. bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Memperbaiki sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Contohnya, mulai disiplin dalam pelaksanaan sholat 5 waktu secara niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dengan mempelajari Al-Quran. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan jalan bagi kita untuk memperoleh ketakwaan dalam niat iman Islam.
melaksanakan sholat dan zikir. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari kesalahan. 4. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 6. Melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. 7. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. 8. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanyakan, silakan. Ya, untuk kelompok 1 ataupun kelompok 3 yang ingin menanggapi, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan akidah tauhid? Yang dimaksud dengan akidah tauhid adalah keyakinan atau iman yang teguh bahwa Allah itu esa atau tunggal. Ya, ada lagi Bu yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan? Tidak, Bu. Pas? Pas, Bu. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Adapun cara yang dapat dilakukan agar istiqomah dalam mengamalkan sholat dan zikir adalah: 1. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. 3. Kita akan kembali ke akhirat. 4. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. 5. Niat yang tulus. 6. Lakukan sholat berjamaah. 7. Berteman dengan orang yang rajin sholat. 8. Banyak membaca buku keislaman. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, untuk kelompok 1 dan 2 yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan. Saya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan istiqomah dan apakah manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan? Istiqomah adalah sikap teguh pendirian. 2. Manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan adalah menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada lagi Bu yang mau memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Iya, Bu. Pas? Pas, Bu. Untuk kelompok 3, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok 2 adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Nah, di sini tadi ditanyakan oleh kelompok 3, apa itu akidah tauhid? Nah, akidah tauhid itu adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar esa, tunggal, satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Berarti hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin baik. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita ini? Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi kita ini, maka Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Salat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Adapun hikmah salat dan zikir adalah: 1. Menguatkan akidah. 2. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.
memperoleh kedamaian hati dan jiwa. 4. Memperoleh ketenangan jiwa. 5. Melatih disiplin. Ya, perhatikan anak-anak ibu semuanya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah sholat merupakan tiang agama Islam. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat maka dia telah mendirikan agama Islam tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama Islam tersebut. Untuk anak-anak ibu semuanya, masih ada yang mau bertanya tentang materi kita ini? Iya, Bu. Kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, silakan tugasnya ini. Bagaimana tugasnya, anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, ketua kelas silakan dikumpulkan tugasnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini materi kita pada hari ini tentang sholat dan zikir, ya. Untuk tugas selanjutnya di rumah adalah minggu depan kita akan masuk kepada bab 4, yaitu menggabungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Silakan dibaca-baca di rumah pelajaran pada bab 4 dan